Sejarah merupakan akar dari sebuah pohon. Tidak ada latar belakang suatu negara tanpa masa lalu. Masa lalu akan selalu dikenang sepahit atau semanis apapun. Jejak Siborik akan menemani kalian dalam menguak sejarah yang terlupakan di Pulau Jawa. Memulai perjalanan kurang lebih jam 11 dan sekarang sudah jam setengah 2. Jadi agak siang banget. Bukan siang banget, udah siang. Perjalanan kali ini saya mau kemana? Nanti ikuti perjalanannya ya. Pokoknya stay terus di Jejak Siborik. Sekalian saya mau ganti oli dulu, mungkin di daerah Tasik. Karena sudah pas tadi dicek sudah lebih dari 100 kilo. Setelah melewati bulan puasa, saya akan menelusuri kembali jejak-jejak yang berada di Pulau Jawa. Perjalanan rencana akan menyusuri jalur tengah, dimulai dari Bandung dan berakhir di timur Pulau Jawa. Perjalanan ini saya siapkan semenjak pembuatan pertama kali channel ini berdiri. Baru kali ini saya bisa mewujudkannya. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman yang selalu support dalam pembuatan video semi-dokumenter ini. Video ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan teman-teman. Waktu sudah menunjukkan jam 4.24 atau setengah 5 kurang 6 menit. Sekarang saya baru nyampe perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Lumayan. Ini berhubung weekday, jadi agak sepi ya area sini. Enak banget buat riding. Teman-teman, saya sekarang sudah nyampe di alun-alun Aji Barang ya. Setelah tadi perjalanan dari Majenang, kemudian memasuki jalan alternatif Gumelar, lumayan itu jalannya agak ekstrim. Selain ekstrim, naik turun bukit, kemudian jalannya kecil. Sekarang saya mau istirahat dulu di alun-alunnya, sembari ngopi dulu karena ngantuk. Ngopinya di tempat angkringan ya. Ini sekitaran alun-alun Aji Barang. Apa Mbak, di Klampok pabrik gula kan itu? Kalau di Klampok kayaknya iya, cuma dulu itu kalau nggak salah di situ ada perumahan ini sih orang-orang Belanda. Pernah ada festival juga? Pernah ada, kalau nggak salah tahun 2018 apa ya? 2020 antara itulah, belum lama ini sih. Ada dong kok di Instagramnya. Oh ada. Nah ini dapat referensi tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Banyumas. Itu dari Mas Angkringan sama mbaknya. Apa? Kalau yang di Klampok itu Banjarnegara.
Banjarnegara. Iya, Mas. Oke teman-teman, ini waktu menunjukkan jam berapa? Jam 7. Jam 8, gue dari Purwokerto rencana mau lanjut ke timur. Ntar lihat aja ke timur itu kemana aja. Dan perpisahan kali ini dengan brother dari Jakarta, Bang Aldo. Ini kalau Bang Aldo ini langsung ke Bandung ya? Garut dulu, Oh, Garut dulu. Dari Garut ke Bandung. ke Bandung, langsung Jakarta. baru Jakarta. Oke. Setelah saya menginap semalam di Purwokerto dan bertemu dengan kawan baru bernama Bang Aldo dari Cibubur, perjalanan pun saya lanjutkan menuju kota Purbalingga. Kota ini diambil dari kata purba dan lingga. Purba artinya memimpin dan lingga disimbolkan sebagai kekuasaan laki-laki. Menurut legenda, Purbalingga berdiri berkat dari Kiai Arsyayuda atau Raden Tumenggung Dipayuda III. Beliau merupakan anak dari Kiai Arsantaka. Pada saat itu pemerintahan masih berada di Karangwelas. Kemudian Raden Tumenggung Dipayuda III memindahkannya ke desa Purbalingga. Dari sinilah kota Purbalingga berdiri sampai sekarang. Ada hal yang menarik di kota Purbalingga yaitu keberadaan berkabar Injil yang bernama Guan Kui pada tahun 1830. Kemudian bertemu Koteksan. Koteksan merupakan seorang yang haus akan ilmu spiritual. Teman-teman, saya sekarang lagi ada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kota Purbalingga. Nah, di sini ada sebuah gereja yang sudah cukup lama, yaitu sudah hampir 1 abad lebih. Dan ini menjadi tonggak penyebaran agama Kristen di Purbalingga. Gereja ini didirikan pertama kali oleh seorang penginjil Belanda yang bernama A. Vermeer. Ya. Kemudian dikabarkan bahwa gereja ini adalah gereja yang paling banyak pembaptisan. Oke, kita langsung saja reviewnya. Dan sekarang tepat di sebelah kiri saya gerejanya. Inilah Gereja Kristen Indonesia Purbalingga. Sebelum masuk, tentunya saya akan izin dulu ke pihak jemaat atau majelis di sini untuk diizinkan masuk, atau setidaknya ada yang memang tahu sejarah gereja ini. Kemudian di samping gereja juga banyak bangunan-bangunan tua. Mungkin ini dulu merupakan bagian dari rumah dari pastor atau pendeta ya. Kelas berapa? TKB. TKB. Oh, berarti bentar lagi mau masuk SD ya? Iya. Pinter-pinter ya. Saya bersyukur bisa diizinkan untuk masuk ke Gereja Kristen Indonesia Purbalingga ya. Dan sekarang saya ditemani oleh Pendeta Karsten Andia Putri Kasih. Iya. Berarti ibu pendeta Iya, berarti ya? betul. Ibu pendeta ini. Tapi masih muda ya? Iya, saya baru kemarin Januari ditabiskan di sini. Oh, di sini. Iya, betul. Dan ternyata gereja ini punya sejarah yang cukup panjang ya. Betul. Sudah hampir 8, bukan sudah hampir, memang sudah 81 tahun. 81 Per 5 Mei kemarin. Per 5 Mei. Iya. Berarti masih zaman kolonial Belanda pada saat itu. Betul, betul. Dan memang kalau sejarahnya dilihat dari awal pembibitan, sudah lebih, karena awalnya itu 1842 kalau nggak salah. 42 berarti hampir 1 abad lebih. Iya, iya. Kalau dilihat dari pertama kali kegelisahan itu disampaikan kepada, kalau nggak salah namanya Koteksan itu ya. Dari situ terus bertumbuh-tumbuh akhirnya sampai menjadi sebuah gereja yang disebut GKI Purbalingga yang mungkin lebih dari 100. Kurang lebih 162 ya. Kemarin 162. kami sempat sharing waktu perayaan ulang tahun. Iya. Di Dan tahun itu. pendeta yang cukup terkenal itu pendeta dari Belanda ya, Iya. yang bernama siapa? Pendeta Vermeer. Vermeer. Iya. Nah, itu
Nah, ini menarik pada saat keturunan Tionghoa bernama Koteksan. Iya, dia Itu seorang. gimana ceritanya? Ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya ada bagian sejarah yang terlupa atau misalnya tidak tersampaikan dengan jelas gitu ya. Karena kan saya generasi kesekian tahun, Iya. yang artinya ada jarak antara konteks saat itu dengan sekarang, dan pasti sudah ada bumbu-bumbu mungkin ya, jadi mungkin tidak terlalu clear. Yang seingat saya memang berawal itu dari Koteksan, seorang pedagang hasil bumi yang bertemu dengan penginjil ya bernama Gan Kui. Gan Kui. Kemudian dalam perjalanannya Gan Kui ini mendampingi Koteksan sampai dengan Koteksan juga punya kerinduan untuk bisa semakin mengenal Yesus lewat kebersamaannya dengan juga kalau ada penginjil-penginjil datang. Jadi memang sekilas pertumbuhan dari gereja ini itu berawal dari satu orang yang punya kegelisahan, kemudian dia mengajak teman-teman di sekitarnya untuk bisa bersekutu bersama. Dari 11 orang yang saat itu dilayani oleh pendeta Vermeer ya. Kemudian akhirnya sampai sekarang tumbuhlah GKI Purbalingga. GKI Purbalingga. Iya, begitu. Mungkin sistem penginjilan saat itu karena kan kekristenan saat itu dengan akses yang tidak seluas teman-teman di agama yang lain. Jadi akhirnya ya sistem penginjilannya estafet mungkin gitu ya bahasanya ya. Jadi kalau ketika satu orang bertahap. Dan juga ya puji syukurnya ada Koteksan yang terus punya kerinduan untuk terus mengenal Yesus itu. Dan dapat informasi bahwa gereja ini adalah gereja pada saat zaman dulu adalah pembaptisan paling banyak ya. Iya, di saat itu. Di saat itu. Karena sebenarnya tanggal 5 Mei itu tidak hanya ulang tahun GKI Purbalingga, tapi juga GKJ Purbalingga. Jadi 11 orang, kenapa dirayakan di tanggal 5 Mei? Ya karena itu awal tumbuhnya Koteksan bersama dengan teman-teman yang akhirnya menjadi GKJ Purbalingga juga. Iya, betul. Keturunan Tionghoa yang kemudian juga berinteraksi bersama dengan orang-orang di sekitarnya dan akhirnya berdirilah persekutuan kecil. Dari persekutuan kecil ada namanya gereja Kitokakwe itu ya, yang GKI Jawa Tengah. Kemudian berkembang lagi menjadi GKI Purbalingga. Ada berapa jemaat nih Bu untuk? Sekarang yang tercatat 560 kurang lebih. Banyak banget. Yang tercatat, tapi kan memang ada yang merantau. Kan ini kan kota transit ya bisa dibilang. Transit. Iya, jadi dan orang timur juga ke sini juga. Orang timur maksudnya dari daerah timur. Yang berdiam diri di sini atau yang transit? Oh iya. Oh ada juga. Termasuk saya bukan asli sih. Saya dari Jawa dan Ambon. Oh Jawa dan Solo dan Ambon. Begitu. Ini kondisi gerejanya. Seingat saya memang dulu modelnya nggak terap-terapan begini. Kalau dilihat dari fotonya ya seperti itu. Berarti tehelnya masih tehel yang abu-abu ya? Iya, ini kan sudah cukup modern ya. Udah dengan corak-coraknya seperti itu. Dan memang posisinya dulu seperti ini ya Bu ya? Kalau untuk ini pun sebenarnya juga baru. Karena dulu nggak ada model ini. Waktu itu kami sempat disupport ada gereja yang punya mozaik seperti ini. Jadi akhirnya sekalian diubah bentuk mimbarnya seperti ini. Iya. Oke. Begitu. Total biasanya ada berapa pembaptisan Bu untuk dalam 1 tahun itu? 1 tahun dengan anak-anak ya. Iya betul. Kalau anak-anak mungkin sampai orang dewasa bisa 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang. Betul. Dan itu sejarah itu tidak bisa dilupakan ya. Selalu ada dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Betul. Ya Bu, pesan-pesannya untuk zaman dulu aja toleransi sudah berjalan dengan baik ya, tanpa ada perpecahan. Nah, pesan-pesannya untuk anak-anak Indonesia, terutama anak muda nih gimana? Iya,
saya selalu terinspirasi dengan satu pepatah mengatakan bangsa yang besar, bangsa yang mengenal dan menghargai sejarah bangsanya. Nah, jadi kalau kita melihat kembali ke belakang apa yang sudah pernah terjadi, itu kenapa juga ada Sumpah Pemuda ya. Betul. Untuk anak-anak muda gimana saat itu mereka mau bersepakat nih jalan bareng ke depan untuk memajukan negeri ini dengan guyup, dengan rukun. Nah, sekarang tugas itu ada di kita, diestafetkan kepada kita. Nah, semoga dengan kita semakin mengenal dan menghargai sejarah ini, kita juga boleh punya semangat yang sama, minimal semangat yang sama untuk bisa membangun bangsa kita. Dimulai dari lingkungan terdekat, dimulai dari kita berrelasi dengan baik dengan tetangga dan teman-teman di sekitar. Mantap. Oke. Ini teman-teman masih muda, terus udah jadi pendeta, Iya. dan udah menaungi 500 jemaat. Iya, kurang lebih. Kurang lebih 500 jemaat. Wah, Ya. mantap. Oke, Ibu Siap. Pendeta makasih banyak. Terima kasih sama-sama Kak Erik. Tepat di belakang gereja, kita akan menemukan sekolah yang berdiri tahun 1926. Sekolah ini bernama Holland Chinese Zending School, yang memang awal pendiriannya didirikan oleh seorang misionaris. Seperti HCS yang lain, sekolah ini diperuntukkan untuk warga Tionghoa. Awal pendiriannya, Belanda menerapkan pendidikan kepada 3 etnis, yaitu Eropa, Inlander, dan China. Jejak sekolah Tionghoa Purbalingga tidak akan lepas dari jasa Y.A.H. Weda tahun 1913 di saat kepemimpinan pekabar Injil kedua Bernhard Jonathan Esser. Tahun 1943 sekolah ini sempat tutup pada saat kependudukan Jepang. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, sekolah ini juga dijadikan markas Badan Keamanan Rakyat. Pada saat itu, Komandan Purbalingga dipimpin oleh Broto Siswoyo, maka kita akan mengenalnya sebagai Batalion Broto Siswoyo. Setelah agresi militer selesai, sekolah ini berubah-ubah nama mulai dari Sekolah Rakyat, SD Kristen, dan sekarang Sekolah Bina Harapan Purbalingga. Yang paling menarik dari sekolah ini adalah bangku siswa yang digunakan masih menggunakan bangku yang lama. Di belakang gereja GKI Purbalingga, di sini ada sebuah sekolah, di mana dulu ini adalah sekolah Holland Chinese Zenit Purbalingga ya. Ini didirikan tahun 1925-26-an. Kemudian ini dikhususkan untuk orang-orang Chinese. Dan seperti biasa kalau Holland Chinese itu sekolahnya setara dengan sekolah dasar. Dan di sini juga saya temukan ada beberapa foto-foto lama ya. Kemudian ini murid-murid kelas 2 Purbalingga tahun 56. Kemudian ini pada saat kependudukan Jepang tahun 43 bersama Sim Kichian dan Gi Tiang Koch. Kemudian ini tahun 1931. Kemudian ini tahun 26. Dan ini adalah guru-guru di Holland Chinese School. Dan hampir semuanya adalah orang Belanda. Paling ini yang orang Indonesia. Baik teman-teman, sekolah ini didirikan oleh Dr. Bernhard Jonathan Esser ya. Kemudian HCS ini pernah berganti-ganti kepala sekolah, tapi kebanyakan Holland Chinese School ini pengajarnya adalah orang-orang Belanda, tapi muridnya keturunan Tionghoa. Dan ini berbarengan juga dengan murid
jemaat-jemaat gereja GKI pada saat itu yang mayoritas adalah keturunan Tionghoa. Jadul masih kursi gendong dulu kan nggak ada kayak gini. Oh, ini masih kursi Masih, masa lalu ya? Zaman 50-an berapa. Jadi masih lama. Iya. Dari tahun Kursinya. 1926. Iya, kurang. Termasuk sempoah itu, Bu. Sempoa kemarin ada mesin Oh iya. Oh, mesin ketik ada. Ketik yang jadul itu. Yang juga masih jadul. ada. Teman-teman, ada foto-foto zaman dulu ya. Keturunan Tionghoa lagi belajar. Termasuk di dalamnya guru-guru dari Belanda. Dan betul saja ini bangkunya masih lama. Nah, di sini katanya ada mesin tik zaman dulu ya. Dan saya akan lihat seperti apa mesin tiknya. Nah, ini ada dua, berarti ada taman kanak-kanak dan ada SD. Wow. Nah, ini adalah mesin tik. Mungkin zaman dulu seperti ini. Bikin laporan ini, kemudian surat kepada orang tua murid. Jejak kolonial Belanda pada saat itu sangat masif, hampir merata di seluruh tanah Indonesia, baik jejak kejayaan komoditas, transportasi, irigasi, tempat ibadah, bahkan pendidikan. Jejak itu terasa juga di kota kecil Purbalingga yang memang dulu daerah ini merupakan bagian dari Banyumas. Banyumas dulu sangat erat dengan adanya kapiten atau opsir-opsir Tionghoa yang mendiami dan berjaga di wilayah ini. Maka tidak heran keturunan Tionghoa di wilayah Banyumas dan Purbalingga mengambil peran terhadap perkembangan di kota tersebut. Walaupun ada segregation atau pemisahan etnis oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi pada saat itu Indonesia mampu hidup berdampingan antara Eropa, Tionghoa, dan Inlander. Sampai sekarang hanya di Indonesia keberagaman kultur bisa hidup berdampingan tanpa perpecahan. Jejak Siborik melaporkan dari Purbalingga, salam toleransi, hiduplah dalam kedamaian dan keindahan.